Sobat UMKM, kembali berjumpa dengan saya Hayu, di mana lagi kalau bukan di Lensa UMKM. Tempatnya para penggiat usaha mikro, kecil dan menengah, mengolah potensi dan berkreasi untuk membangun negeri. Nah, di mana dan apa saja UMKM yang akan kita telusuri pada episode kali ini? Tetap stay tune aja dulu di sini, di mana lagi kalau bukan di Lensa UMKM. Nah, Sobat UMKM, kali ini kita akan mengulik beberapa UMKM yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Yang pertama adalah jajanan pasar berupa aneka kue tradisional yang digiati oleh seorang warga Kota Bumi. Ternyata jajanan pasar dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan loh. Terlebih, modal usaha yang dikeluarkan tidak harus besar. Jajanan pasar merupakan jenis makanan yang sudah lama ada di Nusantara. Kudapan yang satu ini memiliki segmen pasar yang luas, karena mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa bahkan lansia, semua bisa menikmati ragam variasi jajanan pasar. Apalagi harganya terjangkau, membuat penganan yang satu ini tidak pernah hilang dari pasaran. Peluang bisnisnya pun sangat menjanjikan. Jajanan pasar tradisional kerap dijadikan sajian atau suguhan wajib untuk berbagai acara. Hal itu membuat jajanan pasar tradisional dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Terlebih, modal yang dibutuhkan tidak harus besar. Widya Novawati misalnya, hanya dengan bermodal usaha awal Rp150.000, ia sudah yakin untuk memulai usaha pada tahun 2010 silam. Warga Jalan Ahmad Akuan, Gang Arahim 2, Kota Bumi, Lampung Utara ini terinspirasi untuk menjadikan jajanan pasar sebagai sumber usaha untuk mengisi pundi-pundinya dengan rupiah. Meski sudah menguasai teknik pembuatan kue tradisional secara otodidak, namun ia juga tak segan untuk mengikuti kursus online. Satu, karena pertama itu hobi, ya. Lalu dilanjutkan karena lumayan, dilanjutkan dengan dapat pundi-pundinya, ya bisa untuk biaya sehari-hari. Jadi memang hobi masak dari kecil, dari gadis? Iya, dari gadis memang hobinya masak. Otodidak sama ada yang kursus juga, tapi kursusnya secara online, karena kan biar jarang bisa keluar rumah. Setelah kursus itu memang ada yang berbeda, Mbak? Ada perubahan. Yaitu kita tahu pemilihan bahan yang tepat, cara-caranya yang tepat. Kalau dari kursus kan diajarin tutorialnya gimana, terus dijajal resep-resep bahan-bahannya juga kan di-share sama merek-merek bahan juga yang bagus dipakai yang mana gitu. Jadi lebih baik lah. Sempet, namanya orang belajar sempet gagal. Tapi ya kalau gagal sekali, besok dicoba lagi biar tambah semangat kan. Usaha Widya ternyata membuahkan hasil. Meski awalnya ia hanya menyasar tetangga sebagai konsumen, namun dalam perkembangannya ia kini sudah melayani kebutuhan konsumen di luar Lampung karena juga telah mengembangkan varian produk berupa kue kering. Jumlah karyawan yang sebelumnya hanya 1 orang, kini bertambah menjadi 3 orang. Bahkan mencapai 5 orang saat menjelang Lebaran. Dengan harga Rp1.000 per potong, Widya mampu menjual antara 5.000 hingga 10.000 kue jajanan pasar per bulan. Perkembangannya lumayan. Soalnya kalau pertama kan konsumennya cuma tetangga kanan kiri. Kalau sekarang sudah lewat pulau, antar pulau udah ada sampai ke Bali, Surabaya. Kok bisa kue basah, Mbak? Kue basah, kue kering. Kue kering ya rata-rata? Iya, kue kering. Jadi Mbak melayani segala macam kue bisa ya? Iya, kue basah, kue kering ada semua. Itu kalau pas ada momen-momen tertentu. Kalau kadang-kadang ada momen kayak hari guru, hari-hari besar, pokoknya nasional, biasanya orderan tuh full. Kalau sekarang ini 3 orang, tapi kalau sudah dekat Lebaran bisa dapat 5 orang. Meski masih mengalami keterbatasan peralatan produksi dan kerap menghadapi fluktuasi harga bahan baku, namun Widya tetap memiliki mimpi. Seiring perkembangan usahanya, ia ingin menambah varian produk seperti aneka roti dan bolan pisang, presentatif.
masih mendalami bolen sama roti. Itu aja pengennya. Iya. Kenapa Mbak itu Mbak perlu? Ya satu biar tambah varian orang pesennya, kan nggak jajan pasar aja, ada varian rotinya gitu. Yang ekonomis, yang bisa ramah di kantong lah, tapi rasanya ya lumayan gitu. Pengen punya toko kue aja sih. Di tengah serbuan ragam kuliner kekinian yang sebagian besar berasal dari luar negeri, jajanan pasar diyakini Widya Novawati akan selalu menempati hati para penggemar kuliner. Karenanya ia berharap penganan tradisional ini akan tetap disukai dan tetap lestari. Sobat UMKM, masih di Kota Bumi Lampung Utara. Dari jajanan pasar, kini kita beralih ke penganan yang menjadi buah tangan khas dari Brebes, Jawa Tengah. Ayo tebak, ya, telur asin. Sobat UMKM, karena pembuatan telur asin cukup mudah, maka tak heran jika banyak warga yang menjadikannya sebagai usaha. Anda pasti sudah tidak asing dengan penganan satu ini kan? Ya, sesuai dengan namanya, makanan yang identik dengan oleh-oleh dari Brebes, Jawa Tengah ini berwujud telur yang biasanya merupakan telur bebek. Telur asin banyak diproduksi di Lampung karena proses pembuatan telur asin cukup mudah untuk dilakukan, sehingga banyak masyarakat yang menjadikannya sebagai mata pencaharian, baik sebagai penyedia stok telurnya atau pengolahan hingga menjadi telur asin siap konsumsi. Salah seorang produsen telur asin di Kota Bumi Lampung Utara adalah Erna Ratnaputri. Erna memproses pembuatan telur asin di kediamannya di Jalan MT Haryono, Wonogiri 1, Gang Merapi 4. Erna memulai usahanya pada tahun 2019 silam sebagai usaha sambilan. Saat pandemi COVID-19 menerpa, Erna tidak putus asa. Ia kemudian menjual produknya secara online. Saya ini kan hanya sebagai tenaga honorer ya. Sebenarnya dari tenaga honorer saya itu pengen nyambi jualan. Jadi sambil kerja sambil saya bawa telur asin gitu. Saya mulainya ini dari tahun 2019. Sempat berjalan 2 tahun, pertengahan tahun 2021 itu ada pandemi COVID. Jadi pas banget menurut saya kalau saya itu jualan online. Nah, di situ di tahun 2021 saya online sambil aku bawa kerja. Jadi kerja sambil bawa telur asin. Jadi teman-teman di kantor tuh kalau yang nggak sempat sarapan, sambil untuk sarapan. Untuk memperoleh hasil terbaik, Erna hanya menggunakan bahan-bahan berupa telur bebek yang berkualitas. Ia sengaja memasok telur bebek dari kawasan pertambakan udang Bratasena. Budidaya bebek di wilayah tersebut kerap menggunakan pakan yang berasal dari kulit udang, sehingga warna kuning telur akan berminyak dan merah. Saat mengawali usaha, Erna menghadapi beberapa kali kegagalan dalam proses pembuatan telur asin. Namun hal itu tidak membuatnya berputus asa dan tetap meneruskan usaha. Waktu itu saya dapat telurnya ini dari Bratasena karena di sana ada teman kerabat, jadi aku sambil cari-cari info di situ dapat telur itu lewat online, jadi dipaket gitu telurnya, jadi aku proses sendiri, belajar proses sendiri gitu. Pernah ngalamin kegagalan waktu itu aku prosesnya tidak sesuai, jadi kelebihan muatan telurnya itu banyak telur daripada air karena aku prosesnya ini pakai garam yodium. Jadi proses hanya garam dan air. Waktu itu sempat busuk banyak karena aku nggak sesuai. Gitu. Aku coba lagi sampai ketemu yang pas. Akhirnya dengan proses 10 hari itu bisa langsung pas rasanya. Awalnya Erna hanya memproduksi 10 karpet telur asin.
Namun seiring perkembangan usahanya, kini permintaan konsumennya semakin meningkat hingga menghasilkan omset Rp1.500.000 per bulan. Bahkan Erna kini sudah memiliki reseller yang memasarkan produknya ke wilayah Kota Bumi dan sekitarnya. Erna memasarkan telur asin dengan harga Rp4.000 per butir. Alhamdulillah kalau untuk penjualan itu aku waktu itu coba hanya untuk 10 karpet. Pertama-tama awal-awal itu agak takut nggak habis, takut laku nggak nih ya, karena aku baru, namanya jualan baru pastinya ada rasa ketakutan tersendiri. Cuman lama-kelamaan kok laris ya, kok suka ya orang-orang ini pada makan telur, kok suka, apalagi saat makannya itu posisinya panas, anget gitu, jadi lebih seneng mereka. Jadi aku tuh nambah semangat, akhirnya saat order lagi aku tambah lagi begitu. Alhamdulillah kalau untuk sekarang sudah punya reseller, jadi resellernya bisa pesan langsung ambil ke sini begitu. Harapannya semakin banyak reseller, semakin banyak yang tahu dengan telur asin Omega, semakin banyak penghasilan tentunya, karena ya seneng aja jualan gitu. Untuk menjamin kualitas telur asin, usaha Erna juga sudah mendapatkan pembinaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara. Saat ini, Erna Ratnasari baru memiliki 1 orang karyawan. Namun ia yakin usaha ini prospektif untuk terus ditekuni. Ia berharap usahanya akan terus berkembang sehingga ke depan ia akan lebih banyak menyerap tenaga kerja. Masih soal makanan nih Sobat UMKM. Bila Anda tengah berpergian atau ingin makan di luar rumah, biasanya rumah makan pecel lele menjadi salah satu pilihan. Nah Sobat UMKM, rumah makan Mbak Mar yang sudah memiliki cabang ini menawarkan aneka menu pilihan andalan. Yuk kita kunjungi salah satu cabangnya di Kota Bumi. Kuliner merupakan salah satu jenis usaha yang banyak ditekuni masyarakat, dan pecel lele adalah salah satu pilihan. Pasalnya modal usaha pecel lele terbilang murah, tapi hasilnya cukup melimpah. Tidak heran jika usaha tersebut menjamur di mana-mana. Karena memang banyak peminatnya, pecel lele kerap disebut makanan sejuta umat. Kuliner yang digadang-gadang berasal dari daerah Jawa Timur ini disukai oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Usaha pecel lele juga bisa dibuka di mana saja, baik dengan konsep rumah makan atau warung tenda. Semua ini menunjukkan bahwa peluang memulai usaha pecel lele masih terbuka lebar, sekalipun banyak pesaingnya. Hal inilah yang disadari Mariani, seorang warga Kota Bumi, pemilik rumah makan pecel lele Mbak Mar, untuk membuka warung pecel lele pada tahun 2008 silam. Mengawali usaha ini kenapa tertarik dengan pecel lele? Kita yang pertama asalnya kita orang Jawa ya, sehingga lele adalah makanan khas orang Jawa yang tetap perlu dilestarikan walaupun kita tinggal di Provinsi Lampung. Yang kedua, ketika itu melihat pangsa pasarnya banyak dan juga modal awalnya murah, Mbak. Itu yang menjadi kami memutuskan untuk buka pecel lele ini karena modalnya nggak terlalu banyak. Sedangkan kondisi keuangan kita memang juga nggak banyak pada saat itu. Awalnya enggak, karena kita hobinya makan bukan hobi masak. Tetapi berjalannya waktu sedikit-sedikit belajar, ya sekedar untuk mengkoreksi. Tapi menurut saya bisnis kuliner tidak harus pandai memasak. Yang pertama rezeki dari Allah, itu yang pertama. Yang kedua keinginan kita untuk membantu sesama, untuk memperkerjakan orang yang banyak berdasarkan keinginan masyarakat tentang pecel lele ini baik gitu loh, kesukaan masyarakat ini. Jadi itu juga menjadi modal utama. Kenapa kita nggak harus cinta masak tapi bisa punya usaha kuliner? Karena
kita punya skill, di belakang kita ada skill-skill yang bisa menunjang itu gitu. Mariani mengawali usahanya dengan mendirikan tenda di sebuah halaman parkir. 1 tahun mengembangkan usaha, Mariani mampu mengontrak dan membangun bangunan semi permanen. Dan pada tahun 2011, Mariani berhasil memiliki bangunan rumah makan sendiri di Jalan Alam Syah Ratu Perwira Negara, Kota Bumi. Tak lama, ia membuka 4 cabang lainnya di Kota Bumi, Natar, dan Bandar Lampung. Salah satu kunci usahanya yakni terus berinovasi dan mengembangkan varian menu yang disukai konsumen. Nah, itu inovasi Mbak ya. Karena kita tinggal di Lampung, kita harus juga memperhatikan kesukaan masyarakat di sekitar kita. Maka muncullah pindang, nila bakar, udang asam pedas itu. Itu termasuk budaya masyarakat Kota Bumi ini yang masih mencintai masakan khasnya gitu. Kayaknya kalau jatuh nggak pernah ya Mbak, bangun terus kayaknya ya. Alhamdulillah. Tapi ya pasang surut pasti, itu aja Mbak. Tergantung kondisi ekonomi secara umum ya. Misalnya COVID kemarin kita tetap ada penurunan jauh bahkan ya, di situ hanya bertahan. Ketika kita sudah membaik, di situ ada pengembangan di usaha kita gitu. Yang penting karyawan tidak sampai dirumahkan gitu. Saat ini, Mariani memberdayakan sedikitnya 70 orang karyawan untuk mengelola 5 rumah makan Mbak Mar. Mariani saat ini tidak berencana untuk menambah jumlah rumah makan, namun akan terus membenahi dan meningkatkan pelayanan kepada para konsumen setianya. Masih banyak PR ya untuk pembenahan terutama. Kalau pengembangan saya rasa dengan yang ada ini bertahan, alhamdulillah. Ya tidak menutup kemungkinan Mbak ke depan. Semuanya kan tergantung cuan Mbak, modalnya Mbak. Setiap inovasi pasti ada uangnya. Jadi kalau belum ada uangnya tidak ada inovasi. Bertahan saja dulu gitu. Yang saya harapkan usaha ini tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bisa membantu orang banyak, mendekatkan diri kepada Allah, karyawan sejahtera, apalagi yang punya. Rumah makan Mbak Mar telah menjadi salah satu tempat favorit tidak hanya bagi warga Kota Bumi, namun juga bagi pelancong yang tengah melintasi Kabupaten Lampung Utara. Pelayanan yang cepat dan cita rasa yang lezat selalu menarik para pelanggannya untuk kembali menikmati beragam menu favorit. Udah sering banget setiap makan pengennya ke sini. Udah recommended banget. Sama siapa aja biasanya? Sama keluarga, sama anak-anak, sama teman-teman kantor. Semua menu di Bu Mar enak banget, semuanya suka gitu, dari ikan bakar, ayam goreng, dan macam-macam, udang, cumi itu recommended banget. Jadi favorit keluarga sama Mbak apa biasanya? Menu favorit tuh ikan bakar, cumi tepung, udang asam manis, semuanya suka. Makanannya enak-enak, menunya, terus pelayanannya cepat, terus harganya terjangkau. Semuanya udah baik, tetap dipertahankan. Mariani hanya berharap usaha rumah makan miliknya dapat terus menjadi sarana baginya untuk memberdayakan lebih banyak warga. Mariani bahagia bila dirinya dan usaha ekonomi produktif yang dikelolanya dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Nah, Sobat UMKM, dari awal kita sudah mengulik beberapa UMKM yang memproduksi aneka penganan. Kali ini kita beralih ke kreativitas seorang warga yang ahli dalam merangkai bunga, boneka, dan aneka gift lainnya. Seiring berkembangnya zaman, buket dijadikan sebagai kebutuhan, sehingga tak heran jika banyak yang menjadikannya sebagai usaha. Berbagai cara bisa dilakukan dalam mengungkapkan cinta, kasih sayang, apresiasi, atau penghargaan kepada seseorang. Salah satu bentuknya dengan memberikan buket bunga. Namun seiring berkembangnya waktu, buket kini tidak hanya berisi bunga,
namun juga benda-benda indah lainnya seperti buket uang, buket snack atau makanan ringan, buket balon, hingga boneka dan mainan. Dulu waktu masih kuliah, waktu di Jogja itu ngelihat pengen buat apa gitu ya dari tangan, tapi bisa menghasilkan uang kayak gitu. Jadi akhirnya terpikirkanlah untuk buat buket, karena di Jogja banyak anak muda yang buat buket terus jadi banyak cuannya kayak begitu. Waktu sudah pulang ke Kota Bumi belum banyak yang buka usaha buket. Terus pengen dikembangkan gitu, sayang karena alat-alat yang bawa dari Jogja tuh masih banyak. Jadi kita kembangin lagi. Di awal-awal usaha saya buat satu ya, saya posting kan supaya hasilnya hasil asli. Ternyata baru laku 3 bulan kemudian. Ya udah jalan aja, posting, promosi ke teman-teman, sedikit maksa. Kalau ada acara buat buketnya ke saya kayak gitu. Lambat laun mulai kenal, ada kursus-kursus online gitu, akhirnya ikut. Ada budgetnya kita ikut kursus supaya makin bagus lagi hasil buketnya. Hal itu kemudian menginspirasi Ceria Putri Utami, seorang warga Kota Bumi Lampung Utara yang sempat mengenyam pendidikan tinggi di Jogja. Saat kuliah, ia sudah memulai usaha tersebut dan melanjutkannya saat kembali ke Kota Bumi pada tahun 2019. Ceria menamai usahanya Buna Bumi Store yang berlokasi di kediamannya di Jalan Pangeran Cinul Rejosari. Ceria sadar bahwa di lingkungannya saat itu belum ada pelaku usaha yang memproduksi aneka buket. Untuk meningkatkan kemampuannya dalam membuat aneka buket, Ceria mengikuti kursus membuat buket secara online. Selama pelatihan, ia banyak belajar teknik membuat buket yang menarik dan beragam. Kalau di saya berpengaruh banget setelah ikut kursus karena saya banyak belajar teknik pencampuran warna, cara wrappingnya, dan juga akhirnya kenal floris-floris dari banyak daerah. Jadi menginspirasi untuk terus bikin yang unik. Kalau untuk di Kota Bumi, pasarnya kita ke anak muda, remaja, mahasiswa, pekerja. Kalau untuk ibu-ibu pekerja atau bapak-bapak itu hanya sekitar 20-30%, selebihnya anak muda. Usaha Ceria tidak sia-sia. Buket hasil karyanya semakin banyak dikenal warga Kota Bumi. Pangsa pasarnya sebagian besar adalah remaja dan mahasiswa. Momen wisuda, hari ibu, dan hari guru adalah saat Ceria semakin sibuk memenuhi pesanan konsumennya. Harganya yang terjangkau, mulai dari Rp20.000 hingga Rp250.000, sehingga bisa disesuaikan dengan anggaran konsumen. Kedepan, Ceria ingin menyediakan kursus buket dan memiliki toko yang berlokasi di jalan arteri, sehingga semakin memudahkan para pelanggannya untuk berbelanja. Ya, peak seasonnya biasanya hari ibu, hari guru, wisuda dari SMA, SMP, SD, TK, sama wisuda kuliahan. Itu kalau peak season di Kota Bumi. Harapannya semakin dikenal. Kalau saya sih yang terdekat ini pengen banget bikin kursus ya untuk warga Kota Bumi dan juga nanti bisa punya ruko di jalan yang lebih strategis. Dari usaha kreatifnya, Ceria dapat membukukan omset rata-rata sekitar Rp3 juta per bulan. Omsetnya akan meningkat signifikan bila di bulan tersebut tengah musim wisuda dan hari-hari besar. Bila kreatif, usaha pembuatan buket ternyata cukup menjanjikan. Kalau buket ini sekarang sebuah fenomena baru kalau menurut saya. Kalau dulu kan kalau kita mau memberi sebuah hadiah biasanya kan hanya dibungkus dengan kotak atau misalnya hanya dibungkus dengan kertas kado seperti itu. Kalau sekarang trennya memang ke buket seperti itu. Segala sesuatu dibuketin lah seperti itu. Ada yang ulang tahun pakai buket, ada yang wisudaan pakai buket. Jadi usaha buket ini prospek banget ke depannya insya Allah. Kalau dari segi harga, alhamdulillah di tempat ini mulai dari harga yang murah 20.000 sangat terjangkau untuk anak-anak sampai yang harga mahal tergantung dari bahan dan isi dari buketnya.
Selain buket, Buna Bumi Store juga menyediakan bahan baku dan peralatan membuat buket untuk para crafter, mulai dari harga Rp1.000 saja. Dengan menjadi supplier bahan baku buket, Ceria mendapatkan omset tambahan sedikitnya Rp6.500.000 per bulan. Lumayan kan? Nah, semoga Ceria dapat menginspirasi Anda yang memiliki kreativitas serupa untuk memulai usaha. Nah, Sobat UMKM, kita sudahi dulu ya jalan-jalan di Kabupaten Lampung Utara kali ini. Tapi jangan khawatir, next episode kita akan kembali telusuri UMKM berpotensi lainnya yang ada di Kabupaten Lampung. Semoga UMKM tadi terus menginspirasi Anda untuk mencari dan meningkatkan kreativitas. Akhirnya saya Hayun mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.